Apa tugas pokok dari pihak keamanan di bangsa dan negara ini? Apa tupoksi dari TNI dan Polri? Apa tugas pokok dari polisi Pamong Praja? Bukankah kalian sudah disumpah untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara? Bukankah kalian sudah bersumpah untuk menjaga Pancasila, untuk menjaga Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika? Bukankah keamanan dan ketentraman demi terciptanya toleransi dan kedamaian di tengah masyarakat ada di pundak kalian sebagai aparat penegak hukum? Dan yang paling menyakitkan lagi, kejadian ini ada di depan mata aparat penegak hukum. Ada di depan mata kalian. Tapi kenapa kalian hanya menjadi penonton? Kenapa kalian malah terkesan membiarkan peristiwa persekusi ini terjadi? Apakah kalian mau rakyat yang bertindak? Apakah kalian mau tunggu ada pertumpahan darah antar anak bangsa? Kepada Bapak Listio Sigit Prabowo dan Jenderal TNI Yudo Margono, bagaimana dengan kinerja dari pihak kepolisian dan TNI seperti ini? Apakah masih layak bahwa TNI dan Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat? Tolong, jangan karena kami kaum minoritas, lalu kalian bertindak seenaknya. Sekali lagi, tolong, jangan lihat kami yang minoritas hanya sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. KTP itu 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Udah lari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. diusir? Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Ngomong, ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Sedih saya melihat kasus seperti ini. Sedih kehidupan beragama di bangsa ini masih terzolimi. Hati dan perasaan saya mengamuk. Darah saya mendidih melihat peristiwa intoleransi seperti ini. Kenapa? Lagi dan lagi warga dipersekusi saat ibadah Natal di Jawa Barat ini. Kejadian ini terjadi di daerah perumahan Bogor, Jawa Barat, di mana ada kegiatan ibadat yang dipaksa tutup oleh warga sekitar yang tidak terima rumah seseorang dijadikan tempat ibadah untuk merayakan Natal. Buat saya secara pribadi, ini adalah bentuk intoleransi yang memang sudah begitu membudaya di warga Jawa Barat, yang merupakan sarang PKS dan gubernurnya juga kelihatannya tidak bisa ngapa-ngapain. Perlu kita ketahui juga bahwa rumah ibadah di Jawa Barat, khususnya untuk orang Kristen, sangatlah sedikit dan memang butuh ibadat-ibadat rumahan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Natalan oleh warga Kristen di Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat sendiri,
kita mengetahui bahwa sudah banyak sekali kasus-kasus intoleransi yang terjadi kepada kaum minoritas yang dilakukan oleh kaum mayoritas yang agamanya sama dengan Gubernur Jawa Barat ini. Saya kira ini adalah presiden buruk yang dibangun oleh warga Jawa Barat yang terkenal dengan intoleransinya. Intoleransi sudah beranak pinak di Jawa Barat dengan partai PKS yang merupakan partai mayoritas di sana. Ibadah Natal yang seharusnya dijalankan secara bebas oleh umat beragama Kristen malahan dipersekusi dan dipaksa untuk tidak berlangsung. Mereka bisa saja berdalih bahwa rumah ibadat gereja bisa dijadikan tempat ibadah Natal. Mereka bisa saja berdalih bahwa rumah pribadi tidak diperuntukkan untuk ibadah. Akan tetapi, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, sebetulnya masalahnya bukan di prosedur yang dilanggar oleh jemaat Kristen tersebut. Karena kalau mau diperdebatkan, ibadah yang dikerjakan, diacarakan, dan dilakukan di rumah pribadi sebenarnya adalah hak dari pemilik rumah tersebut. Mereka berteriak-teriak kayak orang kesurupan dan berkoar-koar bahwa ada ibadah Natal yang ilegal yang dilakukan di rumah masing-masing. Rumah pribadi memang diperuntukkan untuk tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan beristirahat. Akan tetapi, rumah pribadi juga merupakan satu tempat di mana pengajaran dilakukan khususnya dalam pengajaran agama. Masa perayaan Natal 1 tahun 1 kali saja masih mereka harus dilarang beribadah dan dipaksa untuk berhenti. Mentalitas seperti inilah yang membuat saya tidak mau mendukung Anies Rashid Baswedan. Karena orang ini adalah maskot dari intoleransi yang merajalela di DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini. Pesan saya buat Bapak Ridwan Kamil, tolong jangan Anda hanya ngoceh di media sosial. Anda mengatakan bahwa ibadah yang dipersekusi adalah hal yang tidak boleh dicontoh. Tapi selama ini, Anda sudah berbuat apa sebagai Gubernur Jawa Barat? Kalau hanya mengutuk dan prihatin, saya yang rakyat jelata ini juga bisa, Pak. Anda sebenarnya punya kapasitas sebagai seorang gubernur yang tentunya punya kekuatan dan tenaga, alias punya kuasa untuk menghentikan aksi-aksi tersebut dengan cara mengirimkan satuan polisi Pamong Praja. Atau bisa juga menelpon ke Densus Anti Teror, karena persekusi rumah ibadah itu bisa dikategorikan sebagai bentuk terorisme. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Jawa Barat adalah maskot intoleransi yang merupakan duri dalam daging bagi kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Argumen saya sangat sederhana. Ibadah Natal itu setahun berapa kali sih? Cuma 1 kali saja. Coba kita bandingkan dengan saudari dan saudari saya yang beragama Muslim. Sehari kalian menjalankan ibadah berapa kali? Apakah kalian tidak pernah mikir dengan kami kaum minoritas? Apakah karena kalian mayoritas, lalu seenaknya saja kalian bertindak kepada kaum minoritas? Masa kalian masih kalah sama yang ibadah seminggu sekali atau untuk Natal sebagai orang Kristen hanya setahun sekali itu? Cobalah kita berpikir, agamamu ya agamamu, dan agamaku adalah agamaku. Lalu kenapa kita mesti ribut? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.